Kuasa Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Percayalah, ketika engkau percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus suatu saat berkata kepada seorang perempuan dari Sirofenisia. Dia bukan orang Yahudi, dia bukan bangsa pilihan Allah. Tetapi perempuan ini punya iman yang hebat. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Hai ibu, besar imanmu. Jadilah apa yang engkau kehendaki." Seketika itu juga anaknya yang kerasukan setan sembuh. Ketika kuasa Tuhan dinyatakan dan kita percaya, maka kuasanya akan terbukti di tengah-tengah kita. Apapun beban persoalan pergumulan kehidupan kita saat ini, tetaplah punya iman, punya percaya kepadanya. Tuhan pasti nyatakan kuasanya di tengah-tengah kita. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin kau hadir, haleluya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah kami yang percaya kepadamu. Ketika kami percaya, yang mustahil menjadi tidak mustahil ya Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami yang percaya, yang punya iman kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau dinyatakan di tengah kami pada pagi hari ini. Kami akan buka hati kami, firman Tuhan diberitakan. Mari Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kuasa di tengah-tengah kami dari pemberitaan firman ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Senang Bapak Ibu Saudara, saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian di tempat ini, GBI Duta Kerajaan Jatibarang. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Ensan Edwardi, ya, yang hari ini beliau pelayanan di Kota Solo, puji Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, di mana satu hal ini penting buat kita, yaitu strong faith, iman yang kuat saudara-saudara. Iman yang kuat inilah iman yang dikehendaki Tuhan untuk kita miliki saudara-saudara. Karena apa? Dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada banyak godaan, ada banyak peluang-peluang untuk kita bisa keluar dari iman saudara-saudara. Ada orang di sana, di luar sana yang dulu melayani, dulu rajin, kasih mula-mulanya saudara saat dia pertama-tama mengenal Tuhan begitu hebat saudara. Tapi hari ini dia tidak ada di dalam komunitas orang percaya. Dia di luar sana saudara, tidak lagi percaya saudara. Dan orang-orang yang demikian tidak dikehendaki untuk kita juga meniru mereka. Tidak saudara ya. Kita mau dulu percaya, sekarang percaya, sampai akhir hidup kita juga tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca firman Tuhan. Kita mau belajar dari sebuah jemaat ya yang disebutkan di kitab Wahyu. Ada 7 jemaat yang disebutkan di kitab Wahyu, tapi tidak ketujuh-tujuhnya kita bahas karena waktu. Saya hanya bahas 1 jemaat saja, yaitu jemaat yang kedua yang disebutkan di kitab Wahyu tersebut, saudara, yaitu jemaat di Semirna, ya. Wahyu pasal 2 ayat 8 dan 9 dan 10 sampai 10 ya. Mari kita akan belajar di jemaat di Semirna ini. Dia disebutkan di yang kedua ya, dari 7 yang lain di kitab Wahyu. Baik, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 10 bunyinya begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 10-nya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini ya kalimat ini. Kalimat yang kuning. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, kalimat ini jelas sekali, saudara-saudara, agar pesan Tuhan buat jemaat ya yang ditulis di kitab Wahyu ini, yaitu jemaat di Semirna, agar mereka setia sampai mati atau setia sampai akhir. Terkandung di sini sebuah pesan bahwa hendaklah kita punya iman yang kualitasnya sampai mati. Kita hendaknya punya iman yang kualitasnya sampai mati, saudara. Kualitasnya sampai akhir hidup kita. Itulah yang namanya strong fight, iman yang kuat. Tuhan berkata kepada kita, pada waktu itu kepada jemaat di Semirna. Dia tulis ya bagaimana perjuangan jemaat yang begitu rupa susah, yang begitu rupa miskin. Nanti akan kita jelaskan, saudara-saudara, tentang kesusahan dan kemiskinan mereka dan fitnah yang mereka terima. Dan pesan Tuhan, kalimat terakhir adalah setia sampai akhir. Strong fight, iman yang kuat, itu dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan oleh jemaat Semirna. Dan saya percaya itu juga kehendak Tuhan untuk kita, jemaat Tuhan, di akhir zaman ini. Di segala tempat, saudara-saudara, termasuk di tempat ini. Strong fight. Mari punya iman yang strong. Ya, mari perhatikan, saudara-saudara, kota Semirna. Next. Kota Semirna itu adalah sekarang seperti ini, saudara-saudara. Kota Semirna itu berada di Turki sekarang. Dulu kota ini di zaman purbakala bernama kota Izmir. Izmir jadi Semirna, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat 6 foto ini, melihat kota Semirna hari ini, ya seperti ini, saudara, kotanya. Apa pendapat saudara tentang kota ini, saudara? Semirna yang sekarang, kota yang indah, kota yang metropolitan, kota yang berada di pinggir laut, ya, gedung-gedung bertingkat sangat banyak, jalan-jalan juga rapi, mulus, ya, gemerlap lampu. Saya yakin kalau malam hari itu akan nampak di kota Semirna yang zaman sekarang ini. Coba Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat
selayang pandang Smyrna di kitab Wahyu. Itu kan Smyrna yang sekarang ya. Nah, selayang pandangnya seperti ini saudara-saudara. Smyrna itu adalah kota yang kedua yang tadi saya singgung. Kota yang kedua yang disebutkan dalam pesan untuk 7 jemaat ya di kitab Wahyu. Dibangun oleh orang-orang Yunani karena kota ini adalah termasuk dalam koloni Yunani. Jadi zaman purbakala Izmir ya, kemudian Izmir hancur lalu dibangun kembali oleh orang-orang Yunani. Jadi ini termasuk koloni dari Yunani ya, jajahan dari Yunani. Nah, kemudian sekitar tahun 200 sebelum Masehi, kota ini dibangun kembali ya oleh seorang jenderal Yunani yang namanya Lysimachus pada zaman pasca Alexander Agung. Ya, kita tahu Jenderal Alexander Agung adalah jenderal dari Yunani yang terkenal, yang melakukan ekspansi ke banyak tempat, dan setelah Alexander Agung ini zamannya sudah lewat, maka muncul jenderal berikutnya yaitu Lysimachus, dan Lysimachus inilah yang kemudian membangun kembali kota Izmir, saudara-saudara. Ini reruntuhannya ya saat itu, saudara. Lalu maka tidak heran banyak sentuhan arsitektur Yunani yang indah di Smyrna. Nah, ini kan arsitektur Yunani, banyak pilar-pilar ya, pilar-pilar. Itu arsitektur Yunani. Ini peninggalan arsitektur Yunani zaman sekarang yang sudah runtuh, Bapak Ibu. Kemudian kota ini menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi ya. Ini selayang pandang singkatnya. Kemudian berikutnya ini saudara-saudara. Selayang pandang berikutnya saudara adalah seperti ini. Kota ini kota yang indah. Ya, tadi kita lihat di foto-fotonya ada 6 foto tadi. Kotanya indah, merupakan kota pelabuhan, kota yang kaya, kota yang lengkap di sana. Di sana ada teaternya, ada stadionnya, ya. Lalu kota dengan angin sepoi-sepoi karena di pinggir laut, ya, angin sepoi-sepoi. Ya, kalau di Tegal angin sepoi-sepoi membawa bau amis. Bau gesek kadang-kadang ya terjadi seperti itu. Ya, tapi di kota ini juga sama, mungkin kalau ada gesek di situ juga kadang-kadang ada tercium juga ya. Itulah kota Smyrna, selayang pandang. Kemudian kota yang dipenuhi banyak kuil dewa Yunani. Ini kuilnya ya, karena mereka adalah salah satu koloni Yunani, maka dewa-dewi kepercayaan Yunani juga masuk ke sana dan jadi objek penyembahan orang-orang Smyrna, saudara-saudara. Ya. Nah, di tempat itulah, di kota Smyrna inilah ada jemaat Tuhan, saudara. Ada jemaat Tuhan. Di tengah-tengah kota yang tadi dikatakan indah, kota pelabuhan, kota yang kaya, kota yang ada angin sepoi-sepoinya karena berada di dekat pelabuhan, saudara-saudara, maka di situ juga terdapat jemaat Tuhan. Di sana ada sekelompok orang-orang percaya. Mereka ya ditulis dalam ayat 8-nya ini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Wahyu pasal 2 ayat 9-nya, saudara-saudara ya. Jadi dikatakan di situ di tengah kota yang kaya, di tengah kota metropolitan, di tengah kota pelabuhan yang pasti perdagangannya maju, saudara-saudara, ada jemaat Tuhan, ada sekelompok orang percaya kepada Tuhan. Tetapi kondisi mereka, saudara, hidupnya susah dan miskin. Sebab di ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu dan fitnah mereka. Jadi mereka punya 3 hal, saudara-saudara, yang mereka hadapi dalam kehidupan berjemaat mereka. Di tengah kota yang kaya, kota yang makmur, kota yang perdagangannya maju, ya, tetapi jemaat di sana hidup dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan, hidup menerima fitnah. Kita akan belajar lebih dalam kesusahan apa sih yang mereka terima. Kemiskinan yang bagaimana sih yang mereka alami.
Dan fitnah apa saja sih yang mereka terima? Di tengah-tengah godaan tantangan kehidupan yang hebat seperti itu, saudara, jemaat Smyrna tetap kuat dalam imannya. Nah, ini yang kita mau belajar dari jemaat Smyrna ini. Kita lihat berikutnya next. Kesusahan jemaat Smyrna. Wahyu pasal 2 ayat 9 dimulai dengan kata, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kesusahanmu. Sekali lagi, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Jemaat Smyrna yang berada di tengah-tengah kota yang makmur, kota yang hebat perdagangannya, kota yang maju, kota yang uangnya banyak beredar di sana, tapi jemaat Smyrna susah. Dan Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Nah, saya selidiki saudara di dalam Alkitab, kata kesusahan di sini menggunakan kata Yunani yaitu telipsis. Telipsis, aku tahu telipsismu. Nah, gitu. Ya. Kata kesusahan di sini menggunakan kata telipsis, dan kata telipsis ini saudara menunjuk pada kesusahan, tidak menunjuk pada kesusahan yang biasa, tidak menunjuk pada kesusahan yang ringan. Kata telipsis ini adalah kesusahan yang serius, kesusahan yang gak main-main, kesusahan yang bukan biasa-biasa saja. Kesusahan yang demikianlah, yang telipsis itulah saudara, yang sedang dialami oleh jemaat di Smyrna. Ya, contoh kesusahan ringan adalah ini kehilangan barang, misalkan. Ya, apa ya, misalkan yang hilang dari kita, misalkan HP ya. HP kita hilang. Susah enggak? Pak Hokle, kalau HP-nya hilang susah ya? Tapi kira-kira bisa beli lagi enggak? Bisa beli lagi, ya. Kalau duitnya hilang 100.000, sempat susah enggak? 100.000 loh. Sempat susah di mana ya? Istrinya ditanya, anaknya ditanya, ya. Mana uang papa? Tadi ada di dompet. Nah, sekarang di dompet enggak ada. Istrinya jadi enggak enak hati, ya. Kok aku dituduh? Anaknya jadi enggak enak hati, kok aku dituduh? Padahal tadi baru beli bensin, lupa. Ya, uang 100 taruhlah misalkan enggak ketemu. Berkatnya nanti dapat lagi enggak dari Tuhan? Dapat lagi. Itu kesusahan yang ya biasa-biasa saja saudara, ringan ya, biasa-biasa saja. Tidak diberi senyum sama Asher misalkan. Tadi datang ke sini Ashernya, misal ya, Asher di sini senyumnya oke. Tadi saya disambut ya luar biasa. Ya, tapi mungkin ya di tempat lain saudara lagi salaman, tapi Ashernya lagi ngomong dengan yang sebelah sini saudara. Salamannya begini, wah jadi susah. Jadi susah. Asher sombong. Jadi susah. Ya, itu hal yang biasa, itu hanya kesalahpahaman saja. Ya. Satu kali saudara saya dibilang sombong sama jemaat. Ya, Pak Bambang, saya sapa, nggak bilang A, nggak bilang B, diem aja. Wah, kapan? Untung orangnya ngomong ya, kapan? Iya, waktu itu saya di mobil. Ya, di mobil. Nah, Pak Bambang di luar mobil. Nah, kacanya ditutup apa dibuka? Ditutup. Ya saya nggak dengar dan saya nggak lihat ya, kacanya riben nggak lihat gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya, bikin susah hati, saudara. Itu susah yang ringan ya, bisa diperbaiki hubungannya ya. Kalau gitu maaf ya, itu saya nggak lihat, saya nggak dengar ya, pemulihan ya. Terus apa lagi? Terlambat datang, aduh terlambat. Ini udah jam 7 kurang 5, ayo cepet Ma, ayo cepet kita mau ke gereja. Ya, jadi susah di jalan, ngebut, gitu. Ya itu sudah bisa terlewati kan. Tapi saudara, apabila kalimat atau kata telipsis ini beda dengan kesusahan-kesusahan yang tadi. Saya contohkan ini saudara, itu kesusahan yang ringan. Kalau sesuatu hilang,
dapat berkat lagi, bisa beli lagi, ya kan? Kesusahan apa lagi? Ditinggal pacar kira-kira berat atau ringan? Wah, berat itu Pak. Nah, bagi anak muda ya, wah, berat itu Pak. Sampai ada yang bunuh diri. Ya tergantung bagaimana, itu kan relatif ya, ringan atau beratnya. Tetapi saudara-saudara, yang dimaksud susah tlipsis ini, yaitu kata aku tahu kesusahanmu untuk jemaat di Smyrna. Itu kesusahan bukan yang kayak gitu tadi saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang dimaksud ini. Kata tlipsis ini saudara. Saudara lihat blender, tahu blender ya. Fungsinya untuk apa? Untuk menghaluskan sayuran ke, buah ke, ya. Ini blender. Nah, menurut Homer Haley dalam bukunya yang berjudul Revelation and Introduction and Commentary halaman 104. Kesusahan tlipsis yang ditujukan untuk jemaat di Smyrna berarti penekanan. Penekanannya seperti apa? Seperti terhadap anggur, pemerasan atau penjepitan, ya. Jadi penghancuran seperti pada anggur atau penggilingan seperti pada gandum. Nah, itulah kesusahan tlipsis. Ya, ibu-ibu pasti tidak asing dengan benda yang namanya blender ini atau ulek-ulek. Ya. Kita taruh cabai di sana, garam di sana, terasi di sana. Kemudian apa yang kita lakukan? Diulek sampai halus. Itulah ya, lombok itu, garam itu, terasi itu mengalami tlipsis. Dihancurkan, diremas sampai remuk. Itulah kesusahan tlipsis. Jadi kesusahan yang demikianlah yang dimaksud di Wahyu pasal 2 ayat 9 untuk jemaat Smyrna. Itulah yang mereka sedang hadapi. Mereka sedang mengalami penghancuran. Mereka sedang mengalami dijepit. Mereka sedang mengalami penggilingan, saudara. Lebih jauh William Barclay ya dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Wahyu pasal 1 ayat 5 sampai 5 ya. Wahyu pasal 1 sampai 5 halaman 115 berkata, kesusahan tlipsis berarti ambruk di bawah tekanan suatu beban. Inilah tekanan dari peristiwa yang dipikul jemaat Smyrna, saudara-saudara. Ya, itulah saudara-saudara yang dimaksud oleh Tuhan. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu tlipsismu, engkau sedang digiling, engkau sedang diremukan, engkau sedang dihancurkan. Engkau sedang mengalami peremukan, engkau sedang diusahakan oleh orang-orang di luar sana, orang-orang Yahudi, orang-orang di kota Smyrna, engkau sedang dihancurkan, diremukan, di blender, diulek-ulek. Kira-kira begitu saudara-saudara. Kesusahan yang demikianlah yang mereka sedang alami. Apakah kita saat ini sedang mengalami kesusahan? Dan pertanyaan berikutnya, kesusahan kita apakah levelnya sama seperti yang dialami oleh jemaat Smyrna? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, saudara, dan menjawab pada diri sendiri. Rata-rata dari kita akan mengaku dengan jujur, belum tlipsis. Belum tlipsis. Saya pernah, saudara, mengalami susah 3 hari, saudara. 3 hari. Apa yang terjadi pada saya? Saya makan di sebuah warung. Saya bawa tas laptop saya ini, ransel, saudara. Lalu saya tinggal. Dan saya sama sekali tidak ingat saya membawa laptop saya pada saat saya makan di situ. Sama sekali nggak ingat. Saya telusuri jalan-jalan tempat-tempat yang sebelumnya saya datangi pada saat saya bawa tas laptop itu, saudara. Ya mungkin harga laptopnya nggak mahal ya. Kisaran berapa sih? Mungkin di bawah 7 jutaan. Ya kecil sih ini laptopnya, saudara. Kecil. Di bawah 5 juta bahkan. Tapi isinya, saudara, data-datanya itu data-data penting. Ya saudara. Jadi saya susah. Saya mikiri Tuhan, saya berdoa Tuhan yang nemu
tas laptop itu tolong, di dalamnya ada alamat, di dalamnya ada email saya. Tolong Tuhan, diberikan sama orang itu untuk bisa mengembalikan ke saya. Nanti saya kasih Tuhan, berkat buat dia. Saya sampai ngomong begitu saudara. Tidak ada yang menghubungi saya saudara. Hari pertama, hari kedua, saya nggak bisa kerja, ya, karena yang nggak ada, ya, semua ada di sini soalnya, ya. Jadi 3 hari itu saya bersusah hati saudara. Lalu saya diingatkan, kesusahanmu belum telipsis. Kau masih bisa beli lagi walaupun harus nabung dulu. Ya. Saudara, pada hari yang ketiga saudara, ada orang WA saya. Ya, Pak Bambang, tasnya, laptopnya hilang ya. Saudara, betul sekali. Apakah kamu tahu ada di tempat warung ini Pak? Warung ini saudara ternyata mengamankan tas saya ini. Mengamankan saudara. Ya, ini bapak kemarin, bapak tadi yang makan. Ini tasnya pasti. Lalu disimpan sama dia. Pasti dia akan datang lagi. Nah saya gak kepikiran kalau mau ke situ lagi. Sampai hari ketiga akhirnya dia muat di Facebook. Lalu ditulis di situ, ditemukan sebuah tas berisi laptop saudara. Bagi yang tahu, ditunjukkan ini CCTV-nya pada saat saya parkir motor ya, lalu keluar ya di sana. Saudara, ada orang yang tahu ini kayaknya Pak Bambang. Dan langsung menghubungi saya, langsung saudara saya datang dan puji Tuhan saudara ya, selamat ya. Jadi enggak diambil sama orang saudara. Saya mengalami kesusahan 3 hari itu karena laptop saya. Tapi belum sampai susah yang telipsip. Saya belum diremukan, saya belum dihancurkan sampai kayak benda yang kayak ini. Ya, sampai hancur remuk, belum saudara. Mungkin saya bisa beli lagi, walaupun harus beberapa saat karena harus nabung dulu. Ya, tetapi saudara, kesusahan yang dialami oleh jemaat Smyrna, mereka mengalami kesusahan telipsis yang serius seperti sayur-sayur dan buah-buahan ini harus di blender. Selanjutnya saudara-saudara, bentuk-bentuk kesusahannya apa? Bentuk-bentuk kesusahannya seperti ini saudara, kita lihat. Yang pertama adalah penganiayaan oleh pemerintah Roma saudara. Mereka yang tidak mau menyembah patung kaisar, mereka yang tidak mau menyembah patung yang dibuat, patung yang berada di kota Smyrna, akan diperhadapkan dengan binatang buas dan ditonton menjadi sebuah pertunjukan umum. Kan tadi saya lihat ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa di kota Smyrna ini lengkap, ada teaternya, ada stadionnya. Nah stadionnya mereka saudara selain untuk olahraga, tetapi stadion mereka juga untuk pertunjukan ini. Orang-orang percaya di Smyrna yang gak mau nyembah patung kaisar di sana, mereka dipenjara dan kemudian pada waktunya mereka diadu dengan singa. Mereka mati. Ini telipsis mereka, susah mereka, penganiayaan. Dan penganiayaannya bukan sekedar di penjara, tetapi penganiayaannya adalah disiksa, diadu dengan binatang buas yang sengaja binatangnya tidak diberi makan beberapa hari. Sehingga lapar, lihat orang, wah ini spaghetti nih, ya. Wah ini ketoprak nih, langsung saudara. Dia kejar orang-orang itu dan tertangkap. Ya, banyak yang mati karena diadu dengan binatang buas itu saudara. Kemudian ya dalam sejarah kota Smyrna ada uskup yang terkenal pemimpin jemaat di Smyrna yang bernama Polikarpus, dan ini adalah masuk di dalam sejarah gereja bagaimana Polikarpus berusia 86 tahun harus mati ya, harus mengalami martir karena diperhadapkan untuk menyembah patung kaisar, dia tidak mau. Akhirnya sebelum dia dieksekusi, dia berkata begini, aku telah melayani Kristusku 86 tahun lamanya. Namun belum pernah sekalipun ia berbuat jahat kepadaku.
Bagaimana aku dapat mengutuk Kristusku, juru selamatku? Dan akhirnya, Bapak tua, ya, daripada kamu harus mati sia-sia, nikmati masa pensiunmu. Ayo, sembah patung kaisar saja, cukup membungkukkan badanmu saja. Kami biarkan hidup. Lalu mereka mengancam dengan pedang, saudara. Dan Polikarpus tetap tidak mau dengan berkata seperti ini. Dan akhirnya dia mati, martir. Dia dibunuh, saudara. Pemimpin jemaat di Smyrna memberi contoh, mempertahankan iman, strong fight, ya, iman yang kuat dia miliki, saudara. Ya, kemudian saudara, kesusahan yang kedua adalah kemiskinan. Ya, dikatakan di sana, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Nah, kemiskinan yang bagaimana, saudara, yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna ini? Dalam bahasa Yunaninya ada dua kata yang sama-sama diterjemahkan miskin, ya, tetapi ada perbedaan arti. Kalau Pentikros berarti miskin, tapi masih punya sesuatu. Ya, ada yang kedua, tokos berarti miskin yang tidak punya apa-apa lagi. Nah, ketika malaikat jemaat di Smyrna ini, saudara-saudara, berkata bahwa aku tahu kesusahanmu, itu tadi aku tahu klipsismu, artinya susah yang diremukan, susah yang amat susah, susah yang di titik nol, ya. Dan aku tahu tokosmu, bukan Pentikros. Aku tahu tokosmu. Apa arti tokos, saudara-saudara? Tokos itu miskin yang sudah tidak punya apa-apa lagi. Banyak orang mengaku miskin tapi sebenarnya punya apa-apa. Maka ditulis di rumahnya, keluarga. Nah, ada stikernya, begitu ada stikernya, jangan dipasang, jangan dipasang. Udahlah, berasnya jangan aku terima deh, aku malu. Ya kan? Padahal punya apa-apa, tapi mengaku, nah, supaya dapat apa itu? Bantuan-bantuan dari kelurahan dan sebagainya. Ya kan? Jadi itu belum tokos. Mungkin Pentikros, miskin tapi masih punya, ya, sesuatu. Banyak orang mungkin berpikir aku miskin, tapi masih bisa naik motor. Motornya bukan motor pinjaman, motornya sendiri. Berarti punya sesuatu, belum miskin yang tokos itu, saudara. Tapi jemaat Smyrna miskin yang tokos, saudara-saudara. Miskin yang tidak punya apa-apa lagi. Ya, coba next. Saya bandingkan dengan Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 3, saudara-saudara. Ya, dalam bahasa terjemahan lamanya ini, aku tahu kesusahanmu dan kepapaanmu. Miskin ditulis dalam terjemahan lama, kepapaan. Ya, dalam bahasa Jawanya, aku ngerti kasusahanmu, kowe melarat. Ya, aku ngerti kasusahanmu, kowe melarat. Orang Tegal, orang Jatibarang ngerti artinya melarat. lebih kasar daripada miskin, ya. Ya, lebih menohok lah daripada miskin. Ya, kowe melarat, kata Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Ya, itu dalam Alkitab bahasa Jawa. Artinya miskin yang tidak punya apa-apa. Miskin yang benar-benar tidak punya duit, gak punya rumah, gak punya motor, gak punya sepatu, gak punya pakaian. Pakaian yang dipakai ya yang itu saja. Itu jemaat Smyrna, saudara. Paradoks sekali dengan kondisi kota yang wah. Kota Jakarta. Ya, yang wah. Kalau kita bandingkan jemaat Smyrna, mungkin mereka tinggal di pinggir-pinggir kali Ciliwung. Yang gak punya apa-apa. Nah, bandingkan dengan Lukas 21 ayat 1 sampai 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin. Nah, ayat 2 tertulisnya itu miskin itu di dalam bahasa Yunani itu Pentikros. Dalam Alkitab bahasa aslinya itu ditulisnya Pentikros. Ia melihat seorang
janda Pentikros memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Ayat 3-nya, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin, ya, sesungguhnya janda tokos ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu adalah, kenapa di ayat 2 miskin di situ ditulis Pentikros, kemudian di ayat 3 miskin di situ ditulis tokos? Kenapa, saudara? Kan orangnya sama. Tapi kenapa yang pertama Pentikros, yang kedua tokos? Kenapa? Karena waktu memberi persembahan, kan masih punya duit 2 peser. Janda ini masih punya duit. Jadi miskin, tapi masih punya duit 2 peser. Miskin yang kayak gitu, belum disebut tokos, karena masih punya duit. Coba lihat dompetnya, coba lihat rekeningnya, saudara-saudara. Ya, saudara tidak dikatakan tokos atau tidak dikatakan Pentikros mungkin. Ya. Tapi janda ini dikatakan Pentikros karena masih punya 2 peser. Tapi saudara-saudara di ayat 3-nya dia dikatakan tokos. Karena apa? Karena duit yang 2 peser itu sudah dimasukkan ke dalam peti persembahan. Sekarang di dompetnya tidak ada uang lagi. Itulah miskin yang buat jemaat Smyrna. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka susah karena penganiayaan. Mereka miskin yang tidak punya apa-apa. Jadi mereka betul-betul berada di bawah kehidupan yang di titik nol, saudara-saudara. Mereka berada di titik nol. Dan mengapa mereka miskin, kita lihat. Bukan karena mereka malas kerja, bukan. Tapi mereka sedang pikul salib. Mereka miskin bukan karena mereka malas. Bukan karena mereka nggak mau kerja. Jadi miskin, kalau itu sih salahnya sendiri. Orang malas, kata Paulus, nggak kerja nggak makan. Ya. Tapi yang mereka alami adalah miskinnya ini karena mereka sedang mengalami ini, saudara-saudara. Mereka bekerja jujur, tidak kompromi dengan dosa. Nah, orang jujur katanya ya harus pikul salib ya. Mereka dihambat dalam pekerjaan mereka, bahkan ada yang dipecat karena iman Kristiani mereka. Rumah dan harta benda mereka dibakar oleh orang-orang Romawi. Ini saudara yang sedang mereka hadapi. Rumah harta milik mereka dibakar oleh orang-orang Romawi yang nggak suka. Mereka punya iman di dalam Tuhan ini. Nggak mau nyembah kaisar. Akibatnya mereka ditangkap dan rumahnya dibakar. Nggak punya apa-apa lagi mereka sudah. Itulah yang sedang mereka alami. Jadi mereka miskin, tidak punya apa-apa. Mereka sedang pikul salib karena mempertahankan iman mereka. Kemudian selanjutnya adalah dan fitnah mereka. Ya, next. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, dan fitnah mereka. Jadi kita tahu sekarang kesusahan yang sedang mereka alami itu mereka menghadapi susahan, mereka menghadapi kemiskinan, dan mereka menghadapi fitnah. Fitnah apa? Nah, ini lihat nih saudara, fitnahnya. Next, inilah fitnah yang ditujukan untuk jemaat Smyrna. Mereka kan melakukan perjamuan kudus. Nah, mereka difitnah bahwa orang Kristen adalah kanibal, makan tubuh, daging, dan darah. Nah, mereka itu kan arti rohani ya kan, ada maknanya. Tapi dipahami mentah-mentah oleh orang di luar. Sehingga orang Kristen mangan daging, mangan getih. Ya, jadi mereka difitnah, orang-orang Kristen kanibal. Lalu perjamuan kasih, mereka kan kumpul-kumpul membagi makanan ya. Nah, fitnahnya adalah orang Kristen biasa mengadakan pesta seks di gereja mereka. Waduh, ini fitnah yang keji banget. Kemudian banyak keluarga-keluarga di kota Smyrna yang bentrok ya. Suami istri bentrok, kenapa? Sebagai akibat dari salah satu anggota keluarga mereka jadi Kristen. Jadi karena mereka jadi Kristen lalu mereka bertengkar, itu yang dituduh adalah orang-orang Kristen. Fitnahnya adalah orang Kristen penghancur rumah tangga. Nah terus
Orang Kristen menolak patung yang ada di Smyrna sebagai Allah. Ya, difitnah bahwa orang Kristen sebagai orang ateis, tidak percaya adanya dewa. Ya, punya Tuhan, gak mau nyembah patung. Nah, dianggap, oh Kristen ki ateis. Gitu saudara. Lalu orang Kristen tidak bersedia nyebut kaisar sebagai Tuhan. Jadi selain nyembah, orang-orang Smyrna juga diharuskan untuk berkata, kaisar adalah Tuhan, sambil nyembah begitu. Gak mau saudara, nyembahnya gak mau, pengucapannya juga gak mau ya. Dan mereka difitnah, orang Kristen itu tidak setia secara politik kepada pemerintah Romawi. Jadi dibenci mereka. Yang terakhir, orang Kristen percaya akhir zaman bahwa dunia ini akan berakhir. Nah, difitnah bahwa orang Kristen adalah penghasut rakyat. Inilah yang sedang mereka alami saudara. Begitu rupa. Yuk kita lihat selanjutnya. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Wah, cepet banget Pak kesusahannya 10 hari. Bukan 10 hari dalam arti hurufiah, saudara-saudara. Tetapi saudara, 10 hari ini ya, penafsir-penafsir Alkitab kemudian menafsirkan bahwa 10 hari yang dimaksud di sini adalah 10 pemerintahan kaisar yang berganti. Ya, berturut-turut ini. Nah inilah saudara-saudara, kaisar-kaisarnya. 10 hari ternyata yang dimaksud 10 hari adalah pemerintahan kaisar-kaisar ini saudara. Ya, Kaisar Nero mereka mengalami penderitaan. Kemudian dilanjut Domitianus, Trajan, Marcus Aurelius, Severus, Maximus, Decius, Valerian, Aurelian, dan Diokletian, saudara-saudara. 10 kaisar ini 10 yang membuat orang Kristen di Smyrna menderita, susah, miskin, dan fitnah. Susahnya susah telipsis yang sudah di titik nol, miskinnya miskin yang sudah tidak punya apa-apa lagi, dan difitnah. Coba bayangkan saudara-saudara, jemaat Smyrna menghadapi 3 hal itu. 3 hal yang semuanya serius. Kalau iman gak kuat saudara, aduh gampang banget meninggalkan Tuhan. Gampang banget. Mereka mungkin akan berkata, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku sorry pergi saja ya. Tuhan sorry aku nyembah patung kaisar saja ya supaya aku hidup. Aku masih punya anak kecil-kecil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka tidak melakukannya. Mereka punya iman strong fight. Mereka punya iman yang kuat. Kesusahan mereka ya, yang telipsis, yang di titik nol, tidak berarti apa-apa bila dibandingkan iman mereka. Mereka tetap pertahankan iman. Mereka menghadapi penganiayaan yang harus mengalami pembunuhan, dikejar-kejar singa dan kemudian dimakan oleh singa itu. Mereka tetap tidak mau meninggalkan iman. Mereka harus menghadapi pedang. Saudara, mereka tetap percaya biar menghadapi pedang. Mereka mati, tapi mereka tetap punya iman sampai mati. Inilah iman jemaat Smyrna. Kita harus belajar dari iman mereka. Kesusahan apa yang sedang kita hadapi hari ini? Mungkin belum seperti susahnya jemaat Smyrna. Kemiskinan apa, kekurangan apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Mungkin belum seperti yang dia alami jemaat Smyrna. Penganiayaan apa yang sedang kita alami hari ini? Belum seperti jemaat Smyrna yang sampai dibunuh-bunuh itu. Mungkin paling banter yang kita alami dalam penganiayaan adalah mungkin dicoret dari kakak, kartu keluarga. Tidak dapat warisan. Ya oke, mungkin itu salib yang harus saudara pikul. Tidak apa-apa, saudara kerja sendiri. Berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam kehidupan saudara. Saudara dipelihara Tuhan. Ya kan? Tapi jemaat Smyrna saudara, ada banyak alasan buat mereka untuk Tuhan aku nyerah, Tuhan aku nyerah. Aku tinggalkan iman saja daripada mati dibunuh.
tidak mereka lakukan, saudara. Mereka dipuji oleh Tuhan sebagai jemaat yang kuat di dalam iman mereka. Haleluya. Mereka mengalami ini kalau saudara hitung, itu sekitar 250 tahun, saudara. Penganiayaan mereka, 250 tahun. Mungkin ada orang Kristen yang selama hidup sampai mati mengalami penganiayaan itu. Karena kan gak ada orang yang sampai umur 250 tahun ya. Mungkin mereka sepanjang hidup jadi orang Kristen mengalami penganiayaan terus. Tapi itu mereka terima. Saudara-saudara. Tapi dari hal ini kita tahu ya, kesimpulan di sini, setiap penderitaan akan ada akhirnya. Amin. Setiap penderitaan akan ada akhirnya. Penderitaan apa yang sedang kita hadapi, pergumulan apa yang sedang kita alami hari-hari ini, akan ada akhirnya. Dan kalau itu sudah berakhir, Tuhan janjikan apa buat jemaat Smyrna? Setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan, saudara. Ya, coba next. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 4. Judul perikopnya dari ayat 1 adalah langit baru dan bumi yang baru. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di bumi mungkin kita mengalami duka cita. Di bumi mungkin kita mengalami penderitaan. Kita menangis dari tangisan yang satu ke tangisan yang lain. Karena penderitaan, saudara-saudara. Tapi percayalah, kalau kita bertahan dalam iman sampai akhir, kalau kita punya iman yang strong faith kita miliki, saudara-saudara, penderitaan itu akan berakhir, saudara. Tidak selamanya kita menderita, saudara. Kalaupun sampai mati kita menderita di dunia, akan ada sebuah perayaan mengusap air mata yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang-orang yang bertahan sampai akhir, kepada orang-orang yang menyelesaikan imannya sampai akhir, sampai mati dia tidak tinggalkan Tuhan Yesus. Saya pengen berada di sana, saudara, ketika perayaan ini dilakukan dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mungkin saudara-saudara selama ini menangis untuk sesuatu hal, di mana pikul salib yang sedang saudara lakukan hari-hari ini. Saudara tidak meninggalkan iman, tapi saudara datang kepada Tuhan di tengah-tengah pikul salib yang sedang saudara alami ini. Lalu saudara menangis di hadapan kaki Tuhan. Selama di dunia ini kita pernah menangis karena pikul salib. Lanjutkan perjuangan kita sampai akhir, saudara. Jangan menyerah, saudara. Jangan berhenti dalam iman, saudara. Jangan berkata, ora gereja-gerejanan maning. Ora komsel-komselan maning. Pak Pendeta datang besuk, tidak digubris karena sudah mau meninggalkan imannya. Jangan, saudara. Jangan. Mungkin saudara mengalami ini untuk sekian lama. Kita tidak tahu sekian lamanya kapan. Tapi percayalah, saudara, itu akan berakhir. Jemaat Smyrna 10 hari, yang berarti 10 kaisar yang memerintah sekitar 250 tahun. Selesai. Mereka yang sudah mati karena pedang atau karena singa, air mata mereka tumpah keluar karena rumahnya dibakar, karena mungkin anaknya juga dibunuh. Tuhan hapus air mata mereka, saudara. Di perayaan itu. Maut tidak akan ada lagi. Mereka dibunuh di dunia, saudara. Tapi di sorga nanti tidak ada maut lagi. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Segala sesuatu penderitaan sudah berlalu. Suatu saat nanti di sorga, saudara, perayaan ini akan dihadiri oleh mereka yang imannya kuat, yang strong fight sampai akhir.
Bertahanlah dalam iman. Engkau akan hadir dalam perayaan ini, di mana air matamu dihapus oleh Tuhan. Terus strong fight, supaya kita berdampak dan jadi berkat. Terus strong fight, sehingga terjadi revival di tengah-tengah kita. Dan puncaknya dalam perayaan itu, next, terakhir. Nah, Wahyu 22 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota hanya disediakan kepada orang-orang yang strong fight-nya, yang imannya kuat. Saya suka sedih, saudara, kalau ada dengar hamba Tuhan mengundurkan diri, lalu meninggal dalam keadaan meninggalkan pelayanan. Sedih, saudara. Tapi saya bersuka cita ketika hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan ini tidak harus gerejanya besar, bahkan mungkin dia di desa hidup dalam kekurangan, tapi dia mati, meninggal dalam kondisi melayani Tuhan. Mungkin orang-orang tidak mengatakan wah pada saat dia mati. Mungkin yang mengantar dia ke pemakaman sedikit, tetapi malaikat di sorga menyambutnya dengan penuh antusias dan sukacita, karena dia bertahan dalam penderitaan pelayanan yang harus dia pikul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bertahanlah sampai akhir. Miliki strong fight, miliki iman yang kuat. Kau akan disambut di sorga. Kau akan dihapus air matamu di dunia. Dan kau akan bersukacita sampai kekal. Sampai kekal itu berapa tahun? Gak ada tahunnya, saudara. Triliunan tahun sukacita bersama Tuhan. Penderitaan di dunia ini ada batasnya, bertahanlah. Tapi sukacita di sorga sampai kekal. Tuhan Yesus menguatkan kita. Amin. Yuk bangkit berdiri.